sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang contoh penerapan bioinformatika dalam bidang industri makanan. Tapi sebelum memulai materinya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Novelinda Napito dengan NIM 4241210004. Saya dari jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Saya duduk di kelas PSKM 24A. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Suci Rahmawati. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu bioinformatika adalah disiplin yang menggabungkan biologi, komputer, dan statistik untuk menganalisis dan menginterpretasikan data biologis. Dengan kemajuan teknologi informasi, bioinformatika menjadi semakin penting dalam penelitian biologi, terutama dalam genomika, proteomika, dan penelitian biomedis. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan bioinformatika. Bioinformatika memiliki banyak penerapan di bidang industri makanan, terutama dalam penelitian, pengembangan, dan peningkatan produk. Berikut beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, analisis genom mikroorganisme. Produksi enzim. Bioinformatika digunakan untuk mempelajari genom mikroorganisme seperti bakteri atau jamur yang menghasilkan enzim penting untuk industri makanan seperti enzim pemecah pati dalam pembuatan sirup jagung. Probiotik. Bioinformatika membantu mengidentifikasi bakteri probiotik terbaik untuk meningkatkan manfaat kesehatan dalam produk seperti yogurt dan minuman fermentasi. 2. Rekayasa genetika untuk bahan makanan. Pengembangan varietas tanaman digunakan untuk menganalisis genetik tanaman agar lebih tahan terhadap hama, kekeringan, atau meningkatkan kandungan nutrisi seperti padi emas yang kaya vitamin A. Optimasi mikroorganisme fermentasi memanfaatkan bioinformatika untuk merancang mikroba yang lebih efisien dalam menghasilkan alkohol, asam amino, atau senyawa lain dalam fermentasi makanan. 3. Keamanan dan ketertelusuran makanan. Identifikasi patogen. Bioinformatika membantu mengidentifikasi gen atau strain patogen yang berpotensi mencemari makanan seperti salmonella atau bakteri Escherichia coli. Traceability atau ketertelusuran. Menganalisis DNA untuk memastikan asal-usul bahan makanan. Misalnya, untuk melacak sumber kontaminasi atau keaslian produk. 4. Analisis metabolomik untuk pengembangan produk. Rasa dan aroma. Bioinformatika digunakan untuk menganalisis jalur metabolik yang menghasilkan senyawa aroma dan rasa tertentu, memungkinkan pengembangan produk dengan profil rasa yang lebih baik. Kandungan nutrisi. Mempelajari metabolomik untuk meningkatkan kandungan nutrisi atau bioavailabilitas bahan makanan. 5. Pengembangan alternatif protein. Bioinformatika digunakan untuk mempelajari protein dari tumbuhan, serangga, atau mikroorganisme yang dapat dijadikan alternatif daging atau susu. Ini termasuk desain protein nabati dengan tekstur dan rasa yang menyerupai daging asli. 6. Pengolahan dan penyimpanan makanan. Prediksi masa simpan. Menggunakan bioinformatika untuk mempelajari degradasi enzimatik dalam makanan sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Penghambatan pertumbuhan mikroba. Mengidentifikasi gen atau jalur metabolik pada mikroba untuk mencegah pertumbuhan selama penyimpanan. 7. Personalisasi nutrisi. Dalam tren makanan fungsional, bioinformatika mendukung personalisasi diet berdasarkan analisis genom individu, memungkinkan produksi makanan yang sesuai dengan kebutuhan genetik konsumen. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas bahan baku. Bioinformatika digunakan untuk mempelajari gen yang berpengaruh pada kualitas seperti rasa, tekstur, atau kandungan nutrisi pada tanaman atau hewan yang digunakan sebagai bahan baku. Semua penerapan ini membuat industri makanan semakin inovatif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Baiklah semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan di dalam video tersebut.
Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih telah menonton video saya.